Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka secara virtual di kegiatan sosialisasi lanjutan dan tanya jawab MBKM internal Prodi S1 Manajemen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni Adimul Islam. Hadirin yang saya hormati, saya Rati Putri Puspitasari, selaku moderator akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta kepada pemateri. Acara yang ketiga dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu memasuki acara inti. Baik, teman-teman semua, memasuki acara inti ini yang telah kita tunggu-tunggu bersama, yakni pemaparan mengenai sosialisasi lanjutan dan tanya jawab MBKM internal Prodi S1 Manajemen. Untuk para peserta sosialisasi, silahkan disimak baik-baik untuk materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Karena diadakannya kegiatan sosialisasi ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua. Yang mana kegiatan ini akan dipimpin oleh pemateri hebat kita, yaitu Ibu Aprilina Susandini, SMSM. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator. Di sini malam hari ini akhirnya saya bukan terpaksa sih, harus saya adakan sosialisasi lagi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang langsung ke saya langsung juga kepada Sasa ya. Sasa selaku humas di Himan. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan Bu Deka. Akhirnya malam ini saya putuskan untuk melakukan sosialisasi kembali terkait dengan MBKM internal. Banyak sekali animonya mahasiswa ini ternyata dengan adanya MBKM internal. Oke. Jadi MBKM internal itu adalah MBKM internal Prodi S1 Manajemen itu adalah MBKM yang diadakan oleh program S1 Manajemen. Jadi kita mengadakan program ini sendiri, tidak jadi satu dengan MBKM Kemendikbud yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi MBKM ini merupakan program Kampus Merdeka yang memang diselenggarakan mandiri oleh program studi manajemen jurusan manajemen FEB UTM. Jadi kemarin ada yang mempertanyakan, Bu, apakah ini sama antara MBKM internal dengan MBKM MSIB? Nah, ini berbeda. Kalau MSIB itu yang diadakan oleh Kemendikbud, tetapi kalau yang MBKM internal itu adalah program MBKM yang memang diselenggarakan atau diadakan mandiri oleh prodi kita, prodi S1 Manajemen. Kalau pada MBKM internal yang ditawarkan oleh prodi S1 Manajemen itu ada 5 skema. Yang pertama skema pertukaran mahasiswa, berikutnya ada skema kewirausahaan, kemudian ada skema magang industri, kemudian ada skema penelitian atau riset, dan terakhir itu ada skema membangun desa. Jadi kalau yang Kemendikbud itu ada 8 skema, tetapi yang kami tawarkan untuk prodi itu ada 5 skema. Ya. Oke. Mohon maaf, anak saya ramai sekali ya. Sebentar. Saya perbesar aja slide-nya. Oke. Saya jelaskan satu persatu dulu. Apa itu skema pertukaran mahasiswa? Jadi skema pertukaran mahasiswa itu adalah kegiatan pertukaran yang dilakukan mahasiswa prodi S1 Manajemen di prodi lain di lingkungan UTM
dan atau di prodi sama atau prodi lain di perguruan tinggi lain di luar UTM. Jadi di sini pertukaran mahasiswa ini Anda bisa mengambil mata kuliah di prodi yang sama tetapi di luar UTM atau prodi yang berbeda di lingkup UTM. Seperti itu. Kemudian di sini untuk mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa di sini minimal semester 5. Oke. Bu, ada teman saya yang semester 3 bisa ikut. Ya, itu yang diadakan oleh kementerian. Tetapi di sini di prodi S1 manajemen yang boleh melakukan MBKM pertukaran mahasiswa itu adalah minimal semester 5. Kemudian mahasiswa di sini dapat mengambil kurang atau sama dengan 20 SKS dari satu atau lebih program studi lain di lingkungan atau di luar UTM. Jadi Anda bisa mengambil 10 di universitas yang berbeda, di prodi lain di luar UTM, dan 10-nya bisa di prodi kita, manajemen, atau semuanya mengambil di luar. Kalau dulu waktu COVID itu karena perkuliahannya secara daring masih memungkinkan ya mengambil 10 di prodi S1 manajemen, 10-nya itu ngambil di kampus lain masih memungkinkan. Tetapi karena sekarang sudah offline, insya Allah ini offline, maka sebisa mungkin semuanya itu diambil di kampus tujuan seperti itu. Apa saja Bu? Adakah Bu mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan kita? Ada. Yaitu salah satunya itu adalah Universitas 17 Agustus, kemudian ada Universitas Kanjuruhan Malang, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, kalau misalkan ada yang berminat, nanti akan kita ajukan ke sana, kemudian dari pihak sana nanti akan memberikan mata kuliah yang bisa diampu oleh mahasiswa prodi S1 manajemen. Seperti itu. Kemudian skema berikutnya itu ada skema kewirausahaan. Nah, dalam program kewirausahaan di sini, rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa yang berminat dan mendaftar sebagai mahasiswa wirausaha. Nah, ini yang pertama Anda harus menyusun proposal wirausaha. Himan, kebetulan Himan kemarin mengadakan bisnis penyusunan proposal bisnis ya. Seperti itu. Jadi di sini menyusun proposal bisnis wirausaha, kemudian menjalankan kegiatan wirausaha, dan Anda diminta untuk mempresentasikan kegiatan dan perkembangan usaha di akhir semester. Program kewirausahaan ini sama dengan 20 SKS selama 1 semester. Jadi kalau Anda mengambil skema kewirausahaan, berarti di sini Anda sudah menempuh atau sudah dikonversi dengan 20 SKS di semester 5 atau semester 7 jika Anda semester 7 sekarang. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada skema magang industri. Nah, ini paling banyak peminatnya ini. Jadi magang industri itu adalah kegiatan akademisi yang dapat menjadi pilihan mahasiswa setara penerapannya 20 SKS mata kuliah yang dilaksanakan di luar kampus sebagai media bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman real dalam dunia industri dan dunia kerja. Jadi, bagi Anda yang kemarin sudah mendaftar untuk mengikuti skema magang industri, jadi Anda tidak perlu khawatir saya akan ketinggalan mata kuliah atau mata kuliah saya ini nanti harus saya ulang dan lain sebagainya. Itu nanti akan kami konversi dengan mata kuliah yang setara dengan 20 SKS. Seperti itu ya. Jadi konversi mata kuliah Anda dapat, kemudian pengalaman bagaimana di tempat kerja, di tempat magang itu juga akan Anda peroleh. Dan di tempat magang itu nantinya Anda akan mendapatkan materi-materi yang sudah mereka program, yang sudah ditawarkan. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan beberapa mitra, yaitu dengan PT Equity Watt. PT Equity Watt itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading. Kemudian kalau yang Anda Anda yang finance mau menggeluti bidang keuangan, ini sangat cocok buat Anda. Kemudian ada perusahaan Bogasari,
Siapa yang nggak tahu Bogasari, yaitu salah satu perusahaan bahan baku tepung ya di sini ya. Kalau Anda suka memasak berarti Anda sudah kenal sekali dengan nama Bogasari. Jadi Bogasari ini menawarkan kepada kami, tapi jumlahnya terbatas. Jumlahnya untuk Bogasari ini untuk sementara, untuk saat ini itu ada 4. Nah, kami punya 4 slot untuk S1 manajemen, katanya seperti itu. Jadi siapa cepat dia dapat. Kemudian ada PT BPRS Bakti Sumekar, perbankan. Ini, kalau misalkan, Bu, saya ini kan pengennya konsentrasinya keuangan. Pengennya konsentrasi marketing. Bisakah saya magang di tempat seperti perbankan dan lain sebagainya? Silahkan. Karena di sini sudah kampus merdeka, kita bebas, merdeka belajar di mana saja. Mau Anda kompeten di bidang keuangan, tetapi Anda ingin mempelajari marketing, atau Anda di bidang marketing ingin mempelajari keuangan, silahkan. Kemudian ada perusahaan yang keempat itu ada PT Citose. PT Citose itu adalah salah satu perusahaan mebel yang tempatnya, lokasinya itu ada di Sidoarjo. Buat teman-teman di sini yang rumahnya, domisilinya itu di Sidoarjo, mungkin bisa mengambil PT Citose untuk tempat magang. Kemudian di sini Bu pelaksanaan, minimal pelaksanaannya berapa lama? Di sini sama dengan 1 semester atau 6 bulan. Tetapi perusahaan itu biasanya menawarkan 3 sampai 4 bulan. Jadi menyesuaikan dengan perusahaannya. Perusahaannya bisa sampai 3 bulan saja, oke, silahkan. Perusahaan bisa menerima sampai 4 bulan. Jadi maksimal itu 4 bulan ya. Dari kami, dari prodi kami itu maksimal 4 bulan. Kenapa harus 4 bulan? Karena kalau Anda lebih dari 4 bulan, misalkan 5 bulan atau 6 bulan, itu nantinya nilai itu yang masuk ke kita itu agak lambat. Jadi kita memprediksi itu 4 bulan, maksimal itu 4 bulan. Bu, tapi ada perusahaan yang meminta sampai 5 bulan. Kemarin BRI tempat magang, mahasiswa yang magang di BRI itu ternyata sampai 5 bulan. Tetapi karena nilai harus segera disetor untuk dikonversi, nilainya dikeluarkan oleh BRI sebelum mereka selesai magang di sana, seperti itu ya. Jadi ini minimalnya untuk jangka waktu pelaksanaan magangnya itu 3 sampai 4 bulan. Itu yang ideal. Kemudian jangan khawatir juga Anda di sana tidak langsung bekerja, tidak langsung menerima pekerjaan, tidak, tetapi Anda di sana akan diberikan materi-materi terlebih dahulu sebagai dasar untuk Anda bekerja di sana, seperti itu. Dan saya sudah memastikan bahwa Anda di sana tidak hanya diminta untuk membuat kopi atau kopi, tidak. Jadi Anda di sana benar-benar real bekerja. Bagaimana sih kondisi pekerjaan? Bagaimana sih ketika kita ada sesuatu, ada something wrong di sana? Bagaimana solusi apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya, kasus-kasus seperti itu. Kemudian dari skema industri magang, masih skema magang industri ya, Bu. Misalkan, kalau misalkan saya magang di tempat di mitra yang berbeda, perusahaannya itu bukan mitra dari prodi manajemen, bisa tidak Bu? Bisa. Kemarin mungkin sekarang sudah gabung ya, join juga di sini. Ada teman Anda yang berminat untuk magang di PT apa ya, saya lupa, Karya Wijaya kalau nggak salah, itu adalah di Pasuruan ya, Pasuruan, dan sudah menyetorkan proposal ke saya untuk di cross check, untuk direview. Nah, jadi silakan kalau misalkan Anda punya tempat magang di selain 4 mitra tadi, silakan diajukan, nanti dibuat proposal dan akan saya cek terlebih dahulu proposalnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah skema magang ada skema penelitian. Nah, skema penelitian di sini juga ada banyak sekali peminatnya. Nah, ini di sini minimalnya itu Anda sudah semester 6. Jadi yang semester 7 itu sudah bisa mengambil
skema penelitian. Bu, kalau semester 5, Bu, semester 5 masih belum. Untuk skema penelitian ini memang khusus untuk semester 7. Harapannya dengan Anda mengikuti skema penelitian nantinya ini akan membantu Anda dalam menyusun skripsi. Nah, ini biasanya skema magang di sini mahasiswa itu akan dijadikan tim penelitian dosen. Misalkan nih saya punya topik untuk penelitian, kemudian saya ikutkan mahasiswa yang sudah mendaftar pada skema penelitian MBKM skema penelitian, saya jadikan tim, kemudian mereka penelitian skripsinya itu mengambil topik sesuai dengan penelitian saya, begitu. Jadi di sini Anda benefitnya ya, secara otomatis saya akan menjadi dosen pembimbing Anda. Kemudian secara otomatis juga nantinya ketika saya ngambil data, Anda juga akan memperoleh data tersebut. Kemudian selain itu juga Anda akan mendapatkan benefit-benefit yang lainnya. Itu kalau skema penelitian. Ini juga sudah mulai banyak peminatnya, pendaftarnya itu sudah mulai banyak. Bu, apa nanti saya disesuaikan dengan dosen konsentrasi saya? Iya, pastinya tim penelitian Anda, dosen Anda itu akan disesuaikan dengan konsentrasi Anda. Kalau saya konsentrasi keuangan, nanti mahasiswa yang menjadi tim penelitian saya adalah mereka yang memilih konsentrasi keuangan. Begitu juga dengan yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah skema membangun desa. Skema membangun desa di sini adalah membangun desa, suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat, di luar kampus, dan secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi serta menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut. Jadi skema membangun desa ini bukan hampir sama, tapi sama dengan KKNT. Nah, Bu, bedanya apa dengan KKN dengan KKNT? Kalau KKNT ini kan KKN tematik. Kemudian bedanya itu kalau KKN itu biasanya dilaksanakan di akhir periode, di akhir perkuliahan, pada waktu kita liburan semester. Tetapi kalau KKNT ini kita laksanakan selama 1 semester. Kurang lebih 3-4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Dan ini setara dengan 20 SKS. Persyaratan akademiknya yaitu mahasiswa tersebut minimal semester 5. Oke ya, karena di sini bukan KKN tapi membangun desa atau KKNT semester 5 kami buka, untuk semester 5 juga kami buka. Awalnya semester 7 seperti itu, tetapi karena di sini membangun desa kita buka untuk semester 5 juga, silahkan. Nah, Bu, di mana kira-kira untuk desanya itu di mana? Desanya itu sudah bisa desa binaan, Himan ternyata sudah punya desa binaan ya. Kemudian juga kita bisa bekerja sama karena ini kita ikutnya ke LPPM. Itu nanti ada LPPM dengan tim yang akan menentukan. Salah satu timnya itu adalah saya di situ. Ya, tugas saya apa, Bu, di sana? Tugas Anda adalah Anda mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa tersebut, kemudian Anda memberikan solusi-solusi bagaimana mengembangkan potensi desa. Karena sekarang banyak wisata desa ya, banyak sekali bermunculan wisata desa. Mereka muncul, tetapi mereka tidak bisa mengembangkan lagi, atau kadang mereka setelah muncul mereka menghilang seperti itu. Nah, dengan hadirnya mahasiswa di tengah-tengah masyarakat, mahasiswa di sini mampu mengembangkan desa dan mampu lagi menghidupkan potensi-potensi desa yang ada di sana. Seperti itu. Dan ini setara dengan 20 SKS. Tidak perlu khawatir karena nanti ada dosen pembimbing. Jadi setiap skema, setiap mahasiswa atau setiap kelompok nanti akan ada dosen pembimbing lapangannya.
Dosen pembimbing lapangan tersebut yang akan menilai Anda, sehingga akan mempermudah saya untuk mengkonversi kepada mata kuliah yang sudah Anda rancang. Seperti itu. Kemudian ini alur pendaftaran MBKM, pastinya Anda harus menentukan terlebih dahulu saya mau mengikuti program MBKM yang mana. Kemudian setelah itu Anda silakan konsultasi pada dosen pembimbing akademik atau dosen wali, tetapi selama ini mahasiswa langsung konsultasi kepada saya, dan saya membuka ruang buat teman-teman semua di sini untuk bertanya, untuk konsultasi menanyakan terkait dengan program-program MBKM. Kemudian setelah itu Anda silakan melakukan pendaftaran pada program MBKM pada link yang telah disediakan. Oke. Kemudian ini alurnya ya, tetapi secara ringkasnya itu Anda cukup mendaftar di link yang sudah saya siapkan, yang sama Bu Deka, sudah disiapkan sama Bu Deka. Di sini saya dibantu oleh Bu Deka. Kemudian setelah itu nanti kita akan seleksi. Nah, ini prosedurnya. Nih, ini perlu dicatat ya, tanggal-tanggal penting. Saya perpanjang sampai 5 Agustus 2022 untuk pendaftaran. Kenapa diperpanjang? Karena KRS-an itu dimulai dari tanggal 8 sampai 12 Agustus 2022. Jadi saya masih ada jeda waktu untuk Anda menyusun KRS juga. Jadi di sini pendaftaran sampai tanggal 5 Agustus, kemudian seleksi administrasi. Ini banyak pertanyaan, Bu, seleksi administrasi itu seperti apa? Sebenarnya seleksi administrasi itu kami melihat kesesuaian antara semester. Jangan sampai semester 5 tetapi memilihnya itu skema penelitian. Karena kalau skema penelitian itu adalah minimal semester 6 atau mereka yang akan mengambil yang akan menempuh semester 7 di semester depan ini. Jadi kalau semester 5 Anda masih belum bisa memilih untuk skema penelitian. Itu adalah seleksi administrasinya. Kemudian setelah ada seleksi administrasi nanti saya akan umumkan terkait siapa saja nama-nama mahasiswa yang diterima, yang bisa lolos. Kemudian itu nanti akan ada sosialisasi setiap skema. Nanti ini kan sosialisasi besar. Nanti akan ada sosialisasi lagi per skema. Misalkan skema penelitian. Skema penelitian nanti saya akan saya sosialisasikan seperti ini loh. Ini yang harus Anda lakukan. Kemudian untuk skema magang industri. Magang industri nanti akan saya kasih Anda seperti bukan brosur tapi surat seperti menentukan tempat di mana Anda akan melakukan magang industri. Nah, di situ. Kemudian setelah sosialisasi tersebut Anda bisa melakukan bimbingan akademik kepada dosen wali, memberitahukan, Bu, Pak, saya akan mengambil MBKM program MBKM internal skema A, B, C, atau D, seperti itu ya. Kemudian di bimbingan akademik di sini, setelah itu Anda juga menyusun KRS semester dasar. Bu, saya ini menyusunnya seperti apa, memprogramnya seperti apa, sesuaikan dengan program semester Anda. Kalau Anda semester 5, ada program mata kuliah di semester 5. Tapi diingat bahwa mahasiswa yang mengambil MBKM tidak boleh melebihi dari 20 SKS ya. Kalau Anda melebihi dari 20 SKS, terkadang kan seperti ini. Mahasiswa itu kalau IPK-nya 3,5 dan atau 4 itu biasanya kan punya kesempatan untuk mengambil 24 SKS. Tetapi kalau Anda MBKM, Anda tidak usah banyak-banyak, Anda cukup mengambil 20 SKS. Karena percuma, yang dikonversi itu adalah 20 SKS. Ini harus Anda ketahui, harus Anda pastikan, ini yang harus saya pastikan bahwa semua mahasiswa MBKM yang mengambil program MBKM tidak boleh mengambil lebih dari 20 SKS. Dan kurikulum ini baru, kurikulum yang baru itu sudah disesuaikan dengan
MBKM, sudah berdasarkan MBKM 4. Jadi pada semester 5 itu jumlahnya ada 20 SKS, semester 6 20 SKS. Nanti semester 7 itu nggak nyampe sih, nggak nyampe 20. 18 SKS. Kemudian semester terakhir, semester 8 itu hanya 6 SKS, yaitu skripsi. Begitu. Itu. Jadi itu yang perlu Anda ketahui, bahwa kalau Anda mengambil program MBKM, Anda tidak boleh mengambil lebih dari 20 SKS. Ya. Bu, apakah saya masih bisa lulus semester 7, Bu? Bisa Anda lulus semester 7, kita lihat aja jumlah SKS yang sudah Anda tempuh seberapa. Kemudian selain ini, ini benefit-benefit yang akan Anda peroleh. Yang pertama, ketika Anda mengikuti MBKM internal, ini setara dengan 20 SKS sudah saya sampaikan tadi. Kemudian selain itu, di sini Anda juga akan mendapatkan insentif sebesar 700.000 setiap bulan. Setiap bulan ya. Dan akan mendapatkan uang transport yang menyesuaikan dengan tempat pelaksanaan MBKM. Uang transport ini satu kali berangkat, bukan ini ya, misalkan Anda magang di Surabaya. Ya udah, Anda mendapatkan uang transportnya ya pada waktu berangkat saja, seperti itu, satu kali saja. Bukan hanya berkali-kali, tidak satu kali pemberangkatan ke Surabaya. Kemudian mahasiswa yang mengikuti program MBKM penelitian dan kewirausahaan, Anda di sini akan mendapatkan insentif yang berbeda. Kalau penelitian itu nanti Anda akan mendapatkan uang transport untuk pengambilan data dan lain sebagainya. Kalau kewirausahaan di sini, nanti Anda akan mendapatkan insentif untuk memulai modal usaha. Tetapi pastinya proposal tersebut harus sudah kita seleksi terlebih dahulu. Itu. Kemudian bagi mahasiswa yang bidik misi, Anda tidak akan mendapatkan uang insentif setiap bulan. Kenapa, Bu, saya tidak mendapatkan? Karena Anda setiap bulan ada uang dari pemerintah. Kemudian Anda di sini hanya akan mendapatkan uang transport saja. Ya. Nih, ini bagi mahasiswa yang bidik misi. Karena dana, uang yang kita berikan kepada Anda itu adalah uang dari pemerintah. Nah, jadi kalau Anda yang bidik misi saya kasih juga, nanti akan double account, itu tidak akan diakui oleh pemerintah. Jadi harus ini untuk yang bidik misi itu tidak akan memperoleh yang namanya insentif. Tetapi selain benefit-benefit ini, pastinya yang paling utama menurut saya itu adalah pengalaman. Ketika mahasiswa belajar di dalam kelas dengan mereka pergi keluar itu akan berbeda, begitu. Mungkin kalau di dalam kelas dengan teori-teori itu saja, temannya itu saja, dosennya ya ketemu lagi sama Bu April, ketemu lagi sama Pak Boy gitu ya. Mungkin Anda perlu keluar dari zona nyaman Anda, mungkin dengan belajar di kampus yang berbeda, pertukaran mahasiswa, meskipun bertukar sementara katanya, tapi bermakna selamanya. Di sana mungkin Anda akan menemukan hal-hal yang baru, teman baru, memperbanyak teman. Kemudian ketika Anda magang, Anda juga akan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang mungkin tidak dijelaskan di teori, tidak dijelaskan di kelas, tetapi dengan magang Anda akan memperoleh banyak sekali ilmu, experience, kayak pengalaman gitu. Kemudian kalau Anda membangun desa, mengikuti skema membangun desa, nantinya di sini Anda bisa membantu bagaimana mengembangkan potensi desa. Pasti ada kebanggaan sendiri. Kemudian kalau mengikuti skema penelitian, Bu, kalau penelitian ini banyak sekali benefitnya. Ketika Anda mau melakukan penelitian, mau menyusun skripsi, Anda sudah mempunyai coach atau dosen pembimbing yang mulai dari awal. Ini loh topiknya seperti ini. Silahkan Anda bisa mengambil dari penelitian saya topik-topik tersebut, begitu. Jadi banyak sekali benefit-benefit yang akan Anda peroleh selain yang sudah saya sebutkan di sini ya.
Pokoknya mahasiswa yang sudah pernah mengikuti program MBKM, mereka akan ketagihan. Gitu. Itu yang saya amati dari beberapa mahasiswa yang kemarin kan sudah ikut MBKM, iya Bu, sekarang saya mau ikut lagi. Ya, dan batasnya dan kesempatan Anda mengikuti program MBKM itu hanya 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kalau semester 5 ikut berarti semester 6 ikut lagi, berarti udah semester 7 dan semester 8 Anda tidak bisa ikut MBKM lagi. Seperti itu ya. Jadi mahasiswa itu memiliki jatah katanya, memiliki kesempatan untuk mengikuti 2 program MBA, 2 semester untuk mengikuti program MBKM atau setara dengan 40 SKS. Oke. Kemudian ini link pendaftaran. Ini link pendaftarannya masih umum ya. Link pendaftaran di sini yang saya kirim kemarin di Himan itu masih umum. Maksudnya umum ini hanya proses saya melihat minat mahasiswa seperti apa gitu ya. Kemudian nanti next dari sini nanti saya seleksi kesesuaian antara skema yang Anda pilih dengan apa istilahnya tadi? Skema yang Anda pilih dengan persyaratannya yang sudah saya jelaskan tadi, sesuai tidak begitu. Itu yang dimaksud dengan seleksi administratif. Kemudian karena ini program internal, lebih mudah prosesnya dibandingkan dengan MBKM yang diadakan oleh Kemendikbud. Oke, terima kasih. Itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan kalau ada pertanyaan. Harapan saya setelah mengikuti sosialisasi lanjutan ini, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini masih timbul dan banyak sekali bisa segera ini ya, bisa terjawabkan begitu. Silakan, mungkin Bu Deka ada yang mau ditambahkan? Cukup Bu April. Bisa langsung ke sesi pertanyaan. Ibu, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, disilakan untuk bertanya, bisa raise hand dan memperkenalkan diri ya, dipersilakan. Ya baik, silakan Mas Novalil Asyam Irsyadi, bisa disuarakan apa yang ingin dipertanyakan. Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bu, ingin bertanya, apakah yang sudah daftar yang kemarin, daftar lagi Bu? Daftar ulang? Cuman itu aja. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Bagi yang sudah mendaftar di link tersebut tidak perlu mendaftar lagi ya, biar datanya tidak double di kami. Jadi saya mengadakan sosialisasi ini hanya ini agar kalian lebih paham
lebih apa ya, selama ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa terselesaikan seperti itu, bisa terjawabkan begitu. Jadi Anda tidak perlu melakukan daftar lagi. Anda tidak perlu daftar ketika Anda sudah mendaftar kemarin. Nanti datanya double, Mas. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada di kolom chat atas nama Srimi Ayu. Izin bertanya, apakah ada format khusus untuk proposal magang industri? Terima kasih. Mungkin juga bisa langsung dijawab, Ibu. Oke, Srimi ini Srimi siapa? Srimi Ayu. Srimi Ayu. Sepertinya mahasiswa saya ya. Dulu pernah saya ajari. Srimi Ayu, jadi ada format enggak Bu untuk proposal magang industri? Nah, kalau mau format nanti akan kami kirim, akan kami share ya terkait dengan format untuk proposal magang industrinya. Tapi ada beberapa temannya yang sudah menyusun proposal magang industri. Tinggal di-share, dibagi ke saya, kemudian saya cross check. Ada beberapa hal yang kurang, itu saya komen. Kemudian ada beberapa yang tidak perlu, itu saya hapus. Seperti itu biasanya ya, saya review. Kalau mereka menyusun sendiri silakan. Kalau menanyakan formatnya, ada formatnya, nanti kita kirim. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Mbak Srimi, apakah jawaban dari Ibu sudah jelas? Oke, masih ada pertanyaan lagi tuh? Ya ini Bu, ada pertanyaan tambahan dari Mbak Srimi, yaitu di akhir magang tetap mengirimkan laporan magang ke Prodi, Bu. Ya, semua mahasiswa yang magang itu harus melaporkan atau menyusun laporan akhir magang mereka. Seperti itu, harus melaporkan, menyusun laporan akhir. Dan mereka nanti akan mempresentasikan. Gitu. Itu yang kejadian Kakak, biasanya kakak tingkat Anda seperti itu. Jadi mereka menyusun laporan akhir, kemudian mereka mempresentasikan. Ya, seperti menceritakan bagaimana di tempat magang, seperti itulah. Kurang lebihnya. Nanti jangan khawatir, ini ada dosen pembimbingnya ya. Jadi dosen pembimbing, satu mahasiswa, atau misalkan, Bu, di tempat magang saya ada 2 mahasiswa, Bu. Satu tempat magang 2 mahasiswa. Ya, nanti itu akan ada satu pembimbing, dosen pembimbing lapangan, kemudian ada pembimbing dari tempat Anda magang. Seperti itu. Tuh. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Mbak Srimi, apakah sudah jelas dan sudah cukup untuk pertanyaannya? Ya Ibu, sebelumnya terima kasih untuk jawabannya tadi. Izin menambahkan pertanyaan lagi boleh? Boleh. Ya baik, terima kasih Bu. Nah ini tadi ada dosen, ada pembimbing dari tempat kita magang. Itu artinya kan kita misalkan nih ambil perusahaan sendiri, kayak kita nyari perusahaan sendiri untuk magang gitu. Nah kita kasih nomor kayak dari perusahaan tersebut seperti HRD-nya atau yang bekerja di situ ke prodi gitu ya Bu? Ya, nanti pastinya Mbak, dosen sebelum Anda magang, kita ada komunikasi antara prodi dengan perusahaan. Bisa kita lakukan MOU. Kemudian kalau pihak perusahaan berkenan ya. Kemudian kalau misalkan nanti akan ada dosen pembimbing lapangan, akan mengantar Anda ke sana. Kemudian nanti akan memonitor bagaimana Anda selama magang, kemudian nanti akan ada penjemputan. Jadi ada 3 kali dosen pembimbing lapangan itu ke sana. Yang pastinya pertama itu mengantarkan Anda, memasrahkan Anda, kemudian setelah memasrahkan nanti mereka akan memonitor
monitoring, kemudian yang terakhir itu adalah mereka akan menarik Anda dari tempat magang, seperti itu. Gitu. Pastinya itu ada komunikasi di awal antara kami pihak prodi dengan perusahaan. Jika perusahaan berkenan melakukan MOU dengan kita, itu akan lebih baik. Akan lebih baik, Mbak. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Oh ya, ini lagi pastikan perusahaan perusahaan Anda magang, nah, yang mau dijadikan tempat magang oleh Anda itu menerima mahasiswa magang ya, pastikan dulu. Jangan sampai nanti Anda menyusun proposal, masukin ke perusahaan, ternyata perusahaan tersebut saya tidak menerima mahasiswa magang, seperti itu ya. Karena durasi waktunya ini cukup lama, 2-3 bulan. 3-4 bulan. Ada pertanyaan lagi kadang dari mahasiswa, Bu, ini sama nggak dengan PKL? PKL itu kalau kurikulum lama, PKL itu masuk semester 5. Tetapi sekarang kita sudah mulai kurikulum baru menyesuaikan dengan MBKM. PKL itu ada di semester 6. Magang industri ini berbeda dengan PKL. Kalau PKL itu jumlah SKS-nya 2 SKS, kemudian pelaksanaannya itu hanya 3 minggu. 3 minggu pada waktu liburan semester saja. Tetapi kalau magang industri ini, yang MBKM ini, itu setara dengan 20 SKS. Pelaksananya 3-4 bulan. Begitu. Baik Ibu, mungkin bisa dilanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada yang raise hand, yaitu Mas Solihin. Mungkin bisa diaktifkan suaranya untuk menyampaikan pertanyaannya, Mas. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau tanya Bu. Itu kan kita dibatasi ya, mengikuti MBKM itu maksimal 2 semester. Begitupun juga yang MBKM yang eksternal yang Kemendikbud itu Bu. Nah, kalau seumpama kita ikut MBKM yang eksternal 1, terus yang internal 1. Nah, itu apakah dihitung 2 kali, Bu? Iya, itu dihitung 2 kali, Mas. Sudah 2 kali itu, sudah mengikuti 2 kali program MBKM. Baik itu program MBKM yang diadakan oleh Kemendikbud dan MBKM internal. Kalau dihitung satu-satu berarti kesempatan Anda 4 ini nanti. 4 semester. Jadi, oh ya Bu, terima kasih Bu. sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Solihin dan juga jawabannya dari Bu Aprilina. Mungkin di sini ada juga pertanyaan di kolom komentar, yaitu dari Novara semester 5. Izin bertanya, untuk lokasi magangnya apa bisa bebas memilih atau sudah diberikan beberapa opsi perusahaan? Oke. Apa ya? Langsung saya jawab ya. Jadi di sini untuk lokasi magangnya atau tempat magangnya Anda bisa memilih. Nah, Anda bisa memilih menyesuaikan dengan domisili Anda. Tetapi kalau misalkan Anda masih belum punya referensi, kami di Prodi sudah memiliki beberapa mitra yang bersedia menampung mahasiswa magang. Yang pasti kami tidak mengizinkan mahasiswa magang di instansi pemerintah. Contohnya di dinas pendidikan atau contohnya di dinas sosial dan lain sebagainya gitu ya. Pengalaman sebelum-sebelumnya mahasiswa yang mengikuti PKL di sana itu tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi capaian dari kegiatan MBKM magang ini tidak tercapai seperti itu ya. Anda boleh bebas memilih perusahaan di mana saja disesuaikan dengan tempat domisili Anda, silakan.
yang pastinya perusahaan tersebut menerima mahasiswa magang. Dan saya tidak mengizinkan mahasiswa yang memilih magang di dinas di instansi pemerintah seperti itu. Itu Mbak. Kalau opsi perusahaan Bu sudah diberikan beberapa opsi perusahaan. Ada tadi 4 mitra ya. Ada PT BPRS Bakti Sumekar, kemudian ada Kitose, kemudian ada PT Equity World, kemudian yang satunya itu adalah PT Bogasari. Tuh. Kemudian mungkin Bu ada referensi lain Bu, tempat magang yang bagus itu di mana, yang benar-benar mendapatkan ilmu di mana. Ada PT Garam. PT Garam itu biasanya kalau mahasiswa PKL itu mereka nggak mau kalau hanya 3 minggu, mereka mintanya 3 bulan karena mereka di sana benar-benar dikasih ilmu seperti itu ya. Kemudian ada PT apa lagi ya, perusahaan kereta api itu bagus, tempat magang yang bagus di sana. Jadi mereka itu disesuaikan dengan konsentrasinya, penempatannya. Tuh. Ada lagi perusahaan di Perak ini, apa ya? Saya lupa namanya. Itu bagus juga. Kalau Anda menanyakan opsi perusahaan. Yang pasti yang sudah bekerja sama dengan kita, mitra kita itu ada 4. Ibu, terima kasih. Ya. Baik. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yaitu dari Rosalinda. Izin bertanya, apakah mengikuti MBKM secara internal ini akan memperoleh sertifikat seperti MBKM eksternal? Langsung dijawab Ibu April. Gimana, Mbak Ulul? Dari Mbak Rosalinda, Bu. Oh, Rosalinda. Apakah mengikuti MBKM secara internal ini akan memperoleh sertifikat seperti MBKM eksternal? Oke. Sertifikat itu akan diberikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan tempat Anda magang itu nanti Anda minta akan menerbitkan, selama ini ya mereka akan menerbitkan bahwa Anda sudah melaksanakan magang selama selama berapa bulan, dari tanggal berapa tanggal berapa seperti itu. Biasanya sertifikat seperti itu akan dikeluarkan oleh perusahaan tempat Anda magang. Dan ini sertifikat ini bisa dijadikan nantinya ya ketika Anda mau mencari kerja, itu bisa dilampirkan bahwa pengalaman Anda pernah magang di perusahaan A, B, atau C seperti itu. Jadi ini benefit yang tidak saya sebutkan tadi ya. Jadi dengan Anda magang di tempat di perusahaan, Anda akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini bisa dijadikan sebagai lampiran ketika Anda melamar pekerjaan. Bahwa di sana, oh ini sudah punya pengalaman di perusahaan, yaitu magang selama sekian bulan begitu. Itu, jadi sertifikat tersebut akan dikeluarkan oleh perusahaan, Mbak. Baik, adapun acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian tadi acara sosialisasi MBKM internal Prodi Manajemen telah kita lewati bersama. Semoga setelah terlaksananya sosialisasi ini, kita dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup acara ini. Dan Alhamdulillah. Ya, Rati Putri Puspitasari, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelum ini, untuk teman-teman dan juga kepada Bu April, Bu Deka, dan juga Pak Fator, bisa dokumentasi terlebih dahulu. Hidina Syaratul Mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalkan untuk teman-teman menggunakan kameranya.
Saya hitung ya. Baik, dimulai 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada sosialisasi pada malam hari ini. Ya, Bapak, Assalamualaikum. Sudah Bapak kirim ke Baprinya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Saya mati selif ya. Baik, Ibu.